Jadi, di dalam berwirausaha tadi, seperti yang saya sampaikan, bahwa kalau tidak untung ya rugi. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita sudah berani memulai usaha kita berani melakukan action, karena tanpa action, ya usaha kita tidak akan sukses, karena jalan di tempat. Nah, kalau kita sudah berani memulai, kemudian kita lakukan aksi, action, action, dan action, kita juga harus berani mengambil risiko. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang pengambilan risiko ya. Nah, saudara, sekali lagi, bahwa sebetulnya yang namanya risiko itu ya sama dengan ketidakpastian ya. Konsekuensi yang pasti muncul itu sebetulnya dampak yang merugikan kita dari usaha kita tadi. Nah, sebetulnya risiko ini salah satu yang harus kita ambil di dalam berbisnis. Jadi pengambilan risiko ini penting. Ini kalau kita mau bisnis, pengambilan keputusan di dalam bisnis kita untuk mengambil risiko itu benar-benar harus kita perhatikan. Karena kalau kita tidak berani mengambil risiko, tentu saja ya selamanya kita tidak akan bisnis karena takut rugi tadi itu ya, takut tidak untung. Nah, saudara, di sana tentu saja ada hubungan antara risiko kemudian juga rizki kita ya. Nah, jadi kalau risikonya emang ya bisa diminimalisir, insya Allah rezeki Anda untuk mendapatkan keuntungan yang besar, insya Allah ada ya. Nah, kalau risikonya tidak bisa dieliminasi tadi itu, risikonya Anda tidak mampu mengeliminirnya, ya tentu saja rezeki Anda pun ya akan berkurang, bahkan hilang ya. Nah, saudara, tapi jangan khawatir, jangan takut, karena Anda harus berpikir perubahan dari itu. Dan juga Anda tentunya sudah ya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, Anda berarti harus berani berselancar, berani hidup dengan ketidakpastian. Berarti berani ya bertarung di zona yang tidak nyaman. Jangan hanya bertarung di zona nyaman saja ya. Nah, selama ini kan Anda bertarung di zona nyaman. Coba sekarang Anda beralih ke zona tidak nyaman. Atau kalau seperti saya ambil dua-duanya. Zona nyaman saya ambil, zona tidak nyaman saya ambil juga. Karena saya PNS, saya juga punya usaha. Oleh sebab itu, saudara, coba Anda ambil risiko apapun yang terjadi ya, kalau Anda mau bisnis, namun Anda memang harus mampu mengkalkulasi risiko yang akan Anda hadapi. Tentu saja Anda ingin pengembalian yang sepadan ya dari hasil yang Anda peroleh nantinya. Nah, saudara, biasanya ketika kita kepepet ya, kita pasti tidak mampu mengkalkulasikan risiko. Karena kalau kepepet itu apapun akan kita lakukan gitu ya, sehingga kita tidak melihat risiko yang kita hadapi. Tetapi bagi yang tidak kepepet, bagi yang memiliki perencanaan bisnis, dia akan mengkalkulasikan risikonya. Apa saja risiko-risiko yang akan dihadapi. Nah, itu sehingga nanti Anda bisa mengeliminir ataupun ini ya, mengecilkan risiko-risiko tersebut. Nah, kemudian saudara, ketika kita kepepet juga, kita tidak tahu risiko yang kita hadapi ya. Itu saja begitu. Tapi kalau kita memiliki rencana bisnis, ya kita akan memprediksi bahwa risiko yang kita hadapi itu apa saja begitu ya. Sesuai dengan ya bisa jadi
observasi kita sebelumnya, misalnya pengamatan kita sebelumnya dalam masyarakat atau pasar. Nah, oleh sebab itu, saudara, jenis-jenis risiko dalam bisnis ini itu ada risiko murni, ada risiko spekulatif, ya. Nah, juga ada risiko kredit. Tuh. Nah, kemudian saudara, jadi kalau risiko murni ini itu risiko hilang atau rusaknya aset yang kita miliki. Nah, itu risiko murni itu. Kalau aset kita rusak, misalnya hilang karena dicuri orang, ya, murni itu. Kemudian kecelakaan kerja, juga itu risiko murni. Lalu risiko akibat tuntutan hukum, juga itu murni karena misalnya Anda tidak ada badan hukumnya ketika diperiksa oleh pihak yang menyelenggarakan badan hukum, ternyata usaha Anda tidak memiliki badan hukum misalnya, ya. Nah, tapi kalau masih kecil kan tidak perlu juga kita memiliki badan hukumnya. Sedangkan biaya untuk mengurus badan hukumnya itu saja kan sangat tinggi, ya. Nah, kemudian risiko operasional lainnya itu juga risiko murni, ya. Ketika Anda misalnya itu ya mengembangkan usaha Anda, tentunya Anda membutuhkan transportasi dan sebagainya, ya. Lalu bencana alam ini juga akan bisa jadi akan Anda hadapi. Ini termasuk risiko murni. Apabila terjadi bencana alam, usaha Anda bisa gagal karena bencana alam tadi. Lalu ada risiko spekulatif. Risiko spekulatif ini sebenarnya ini ada risiko perubahan harga dan juga risiko kredit. Tadi itu masuk kepada risiko spekulatif. Nah, risiko perubahan harga ini, saudara, bisa saja berupa perubahan harga input, juga perubahan harga output. Nah, maksudnya itu kalau perubahan harga input ini, harga masukan harga dasarnya, kemudian nanti misalnya kita beli produknya sekian, kemudian harga outputnya kita jual kembali, itu ternyata ini akan lebih besar gitu, harus kita keluarkan untuk kedepannya. Nah, ini memang misalnya harga minyak makan sebelumnya kita beli misalnya berapa, 15.000 misalnya itu, ya, per kilo. Kemudian ternyata ketika menghadapi Lebaran harga minyak makan per kilonya 20.000 begitu. Nah, padahal tadinya kita bisa jualnya kan 17.500. Sekarang berarti kita bisa menjualnya modalnya harus 20.000, berarti kita kurang modalnya, ya, kalau begitu. Nah, inilah risiko perubahan harga, ya. Itu sehingga kita harus menjualnya ya bisa saja dari 20.000 tadi jadi 22.500 atau 23.000 misalnya per kilonya. Itu. Nah, kemudian saudara, bentuk kerugian akibat resiko ini bisa saja kerugian langsung, ya, bisa saja kerugian tidak langsung juga. Nah, untuk kerugian langsung ini nominal yang harus kita tanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi, itu kerugian langsung. Sedangkan kerugian tidak langsung, saudara, contohnya itu misalnya sales atau profit yang gagal kita terima misalnya. Kemudian jadi penjualan kita, kemungkinan penjualan kita ataupun profitnya yang gagal kita terima tadi, itu kan kerugian tidak langsung. Kemudian munculnya biaya operasional tambahan. Misalnya Anda ternyata biaya operasionalnya Anda tetapkan misalnya itu seharinya 50.000, ternyata seharinya lebih dari 50.000, berarti kan Anda harus menambah biaya operasionalnya. Kemudian kesempatan investasi yang hilang. Nah, ini juga kerugian tidak langsung, ya. Lalu kerugian lainnya, termasuk kerugian tidak langsung. Jadi kalau kerugian langsung itu nominal yang harus kita tanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi. Nah, kemudian
Saudara, bagaimana kita mengkalkulasikan risiko tadi itu? Saudara, untuk mengkalkulasikan risiko agar risiko yang kita hadapi ini kecil gitu ya, jangan terlalu besar ataupun paling tidak kita bisa meminimalisirnya ya, meminimalisasinya. Jadi kita mampu untuk meminimalisasikan risiko tersebut. Tentu saja Anda harus tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi ya. Nah, itu yang pertama yang harus Anda tentukan. Kemudian yang berikutnya coba Anda tentukan juga dampak yang timbul dari risiko yang terjadi tersebut. Ya, ketika Anda misalnya menjual donat, apakah donat ini sering tidak laku karena donatnya kurang inovatif tadi itu, kurang menarik bentuknya, rasa juga kurang enak. Sehingga setiap kali Anda jual donat selalu banyak yang tidak lakunya begitu ya. Jadi kalau Anda jual 100 donat, yang laku misalnya itu hanya 60 buah. Nah, berarti ada 40 buah yang tidak laku. Nah, sering tidak yang 40 buah ini tidak laku. Kalau sering berarti berarti itu merupakan salah satu risiko ya. Risiko yang sering terjadi. Kemudian tentukan juga dampak yang timbul dari risiko yang terjadi tersebut. Dampaknya. Nah, apakah akan mengurangi modal kita ya kalau risiko kalau sering terjadi misalnya itu tidak laku donat tadi. Kemudian coba Anda hitung kemungkinan prediksi kerugian. Nah, jadi nanti kalau misalnya donat tadi sering tidak maksimal penjualannya, ya coba Anda hitung kemungkinan prediksi kerugiannya bagaimana, yaitu Anda lakukan dengan frekuensi dikali dampak. Tuh ya. Berapa kali jadi kerugiannya itu, kemudian dampaknya apa-apa saja yang Anda hadapi. Itu. Tapi Anda harus tetap semangat sehingga nanti dengan adanya Anda lakukan prediksi kerugian tersebut, Anda bisa mencari solusinya begitu. Kedepannya apa yang harus Anda lakukan. Bisa jadi kalau donatnya itu kurang enak, donatnya harus Anda buat seenak mungkin. Kemudian kalau bentuknya kurang indah, seindah mungkin. Kalau cantik, kurang cantik, bentuknya secantik mungkin. Harus Anda buat misalnya. Supaya menarik pembeli ya. Nah kemudian saudara, kita bisa melihat juga contoh mengkalkulasi risiko ya. Nah, caranya saudara, coba risiko yang terjadi misalnya itu pencurian barang dagangan Anda. Ada yang mencuri barang dagangan Anda, frekuensinya itu 1 bulan 5 kali. Waduh, kalau 1 bulan 5 kali misalnya itu Anda menjual alat listrik, menjual boklam, lampu misalnya itu neon. Nah, setiap bulan tuh sampai 5 kali hilang boklam Anda misalnya itu. Berarti kalau 5 kali, kalau 1 boklam saja yang hilang, berarti ada 5 boklam yang hilang atau ruginya ya. Nah, makanya dampaknya berarti dalam setiap kejadian itu rata-rata kerugian yang ditanggung berapa gitu. Taruhlah misalnya harga boklam tadi itu harganya 40.000. Berarti kalau 1 boklam itu yang hilang misalnya taruhlah sekali hilang hanya satu gitu karena tidak terlihat, orang mengambilnya tidak terlalu menyolok gitu ya. Sehingga ada 5 boklam setiap bulan ya. Nah, 5 boklam itu berarti 40 dikali 5. Berarti berapa? Berapa Alun? 40 dikali 5. 200, Pak. 200. Nah, berarti 200.000. Ini Anda ya, kerugian Anda. Nah, berarti saudara, kerugian yang Anda miliki berarti 5 dikali 40.000 tadi, yaitu 200.000. Itu bisa jadi kerugian Anda misalnya itu hilangnya itu lebih banyak begitu.
berarti kerugiannya tambah besar gitu ya. Nah, artinya saudara dalam 1 bulan itu terdapat risiko pencurian barang dagangan Anda yang berpotensi menyebabkan kerugian Anda tadi sebesar berapa? Berarti Rp200.000 gitu ya. Ya itu misalnya kalau hanya satu itu. Maksud saya tadi kan saya hitungnya yang satu. Coba kalau misalnya itu eh, tiap kerugian orang mencuri boklam Anda itu sekali curi ada yang 5, ada yang 10 misalnya ya. Nah, itu berapa sudah. Nah, kemudian saudara, bagaimana sebetulnya kita mengelola risiko. Nah, ini yang harus Anda pahami bahwa mulai dari risiko yang Anda miliki itu coba kemungkinan prediksi kerugian terbesarnya bagaimana misalnya. Jadi risiko yang kita miliki itu ya, kita harus memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar. Apa kerugian terbesarnya? Nah, tentu saja kita harus mengelola risiko ini, makanya yang harus kita lakukan strateginya itu yang pertama bisa jadi kita harus mengontrol ya, mengontrol setiap usaha kita. Kalau Anda berdagang berarti barang dagangannya harus dikontrol. Jangan sampai nanti Anda jualan susu, susunya tidak ada lagi, uangnya tidak ada, gitu, susunya habis. Nah itu yang ada susu tiap nona nanti. Kemudian saudara, supaya resiko tadi itu tidak muncul, ya selain Anda kontrol, Anda juga bisa membuat SOP-nya. Kemudian Anda buat juga quality control-nya juga ya. Itu jadi dengan adanya quality control itu, dengan adanya SOP, Anda bisa lebih nyaman juga meskipun orang lain yang mengerjakannya, Anda pemiliknya. Nah, kemudian lalu saudara bisa jadi coba Anda transfer kepada pihak lain. Usaha Anda tadi maksudnya itu bisa saja Anda kirim ke pihak lain, misalnya konsumen, supplier, dan juga asuransi ya. Nah, Anda untuk meminimalisir resiko tadi itu, jadi Anda juga uangnya selain Anda lakukan misalnya itu untuk operasional Anda asuransi juga gitu. Ketika nanti misalnya ada risiko barang hilang, misalnya itu ada asuransinya. Atau misalnya mobil yang Anda gunakan untuk usaha Anda, ya Anda asuransikan misalnya ya. Nah, kemudian saudara, jadi sekali lagi silakan saja usaha Anda itu ya bisa saja Anda kerjasama dengan pihak konsumen juga dengan supplier ya dan juga dengan asuransi. Lalu bisa jadi strategi pengelolaan risiko tadi itu dibiayai sendiri. Jadi usaha Anda itu Anda biayai sendiri. Kalau biayanya biaya orang lain, ya tentu saja Anda akan mengganti rugi untuk orang lain. Kalau biaya sendiri, kalau memang Anda punya modal, ya kalau ada risiko berarti kan risiko kita sendiri. Kita tidak mengembalikan uang orang lain gitu ya. Nah, kemudian ingat perlu juga dibuat cadangan dana ya untuk membiayai jika risiko itu terjadi. Nah, jadi ketika kita memiliki usaha, ingat harus ada cadangan dana juga untuk membiayai terjadinya risiko yang entah kapan terjadi. Harapan kita tidak terjadi gitu. Nah, itu. Nah, saudara, nanti kalau linknya hilang ataupun linknya mati, Anda masuk ke link yang sama ya. Anda masuk ke link yang sama, segera masuk ke link yang sama, karena ini masih gratis juga kita. Kampus belum menyediakan. Ya, jadi saudara ada tip dan trik untuk Anda ya, bagaimana kita menghadapi risiko. Nah, untuk menghadapi risiko ini, saudara perlu
Anda pahami bahwa risiko itu sebetulnya tidak untuk menjadi penghambat untuk maju ya. Ingat, meskipun ada risiko, kita harus semangat tadi itu. Makanya kita harus berani mengambil risiko. Nah, risiko itu harus diambil sebagai konsekuensi kita untuk menginginkan sesuatu yang lebih baik. Tentu saja keberhasilan kita di masa depan ya. Lalu sebaiknya Anda mampu mengidentifikasikan risiko apa yang tentu saja berpotensi muncul dalam bisnis Anda. Jadi diidentifikasi ya risikonya. Kemudian coba Anda identifikasi juga seberapa sering risiko tersebut muncul. Lalu identifikasi juga seberapa besar dampak dari risiko yang muncul tersebut ya. Nah, kemudian untuk menghadapi risiko ini tipsnya juga coba Anda siapkan langkah-langkah mitigasi risiko hanya pada risiko yang dominan atau prioritas. Nah, jadi saudara Anda bisa membuat langkah-langkah untuk mitigasi risiko tadi. Anda bisa mengelola risiko itu, maksudnya hanya pada risiko yang dominan saja. Maksudnya risiko yang besar yang Anda kelola sehingga nanti Anda bisa meminimalisir risiko tersebut ya. Nah, sehingga Anda tidak terlalu cemas dan juga tidak stres mikir risiko yang akan terjadi gitu kan. Nah, baik saudara, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan kita pada hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya tentang untuk pengambilan risiko ini, karena Anda harus berani mengambil risiko. Ya, silakan saudara. Gilang, ada Gilang yang ingin Anda tanyakan? Mungkin untuk sementara bisa dipahami Pak, cukup jadi. Baik. Handoko? Belum ada, Pak. Oke, Alun? Ada Alun? Mungkin sedikit ya Pak ya. Ya, silakan. Kalau dari saya itu ketika kita itu udah berjalan usaha misalkan ya Pak ya. Ya. Dalam situasi juga kita itu pingin kuliah gitu Pak ya. Iya. Nah, jadi itu yang menurut Bapak lebih bagus memprioritaskan yang mana, usaha atau kuliah? Sedangkan kalau kita nggak usaha, kita itu tidak bisa untuk membiayai kuliah gitu Pak. Iya, baik. Saudara, bagus juga itu. Jadi seperti yang ada di YouTube Dalman UML, video saya itu nanti Anda tonton ya, Alun ya. Video tentang mahasiswa itu harus berwirausaha, ya. Mengapa mahasiswa harus berwirausaha? Karena mahasiswa itu kan usia produktif, ya. Usia produktif itu usia menghasilkan. Jangan hanya menandatangan meminta pada orang tua saja. Ya, jadi mahasiswa sudah mulai untuk melakukan aksinya untuk berwirausaha tadi itu, bahkan mahasiswa bisa kuliah sambil bekerja, gitu kan. Nah, ada di antara Anda kan bekerja sambil kuliah, itu kelas B biasanya. Nah, untuk kelas A ini saya berharap Anda mampu untuk kuliah sambil bekerja. Nah, kuliah sambil bekerja ini salah satunya Anda bisa berwirausaha itu untuk mendapatkan penghasilan untuk membiayai kehidupan Anda, membiayai kuliah Anda tentu saja ya. Nah, saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di dalam berwirausaha itu kalau kita kerjakan sendiri ya sebetulnya lama-lama nanti kita akan capek sendiri gitu. Kemudian juga waktu kita juga banyak tersita habis. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah memiliki usaha dan usaha kita bisa kita kembangkan, berarti kita perlu manajemen usaha kita ya. Berarti kalau kita membutuhkan manajemen usaha, kita harus memiliki karyawan ya. Tentu saja ada bagian-bagiannya juga. Nah, paling tidak ada yang membantu Anda apabila nanti Anda tidak ada di tempat begitu. Dan Anda misal sedang kuliah tadi itu. Sehingga usaha Anda tidak tutup. Kalau usaha Anda tutup, Anda misal kuliah, usahanya tutup. Kalau tidak kuliah baru buka.